Selamat pagi, siang, dan malam sahabat hati mami. Gimana kabarnya? Moga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, film selanjutnya mami akan mengupas tuntas review film Rambo yang terbaru, Last Blood 2019. Dan film ini menceritakan tentang pembalasan dendamnya seorang paman kepada komplotan sindikat perdagangan wanita karena telah menghilangkan nyawa ponakannya tercinta. Oke, nggak perlu lama-lama lagi seperti pacaran yang cuma di PHP doang. Check it out. Diawali dengan terjebaknya beberapa pendaki di hutan karena hujan yang besar, akan ada banjir bandang yang datang ke hutan tersebut. Evakuasi pun dilakukan oleh kepolisian, kemudian ada relawan berkuda yang hendak membantunya. Come on, we gotta get going. Getting close. Are we gonna die? Dengan bantuan relawan berkuda tersebut, akhirnya salah seorang pendaki pun terselamatkan. Man burn out, but he's a hell of a tracker. Thank you. Dan pria relawan tersebut adalah John Rambo. Film pun dimulai. Adegan diperlihatkan John Rambo yang sedang menaiki kuda dan terlihat John yang sudah tampak tua, keriput, dan tak sehebat dulu. Walaupun tak sehebat dulu, namun Rambo masih kuat hingga mampu membuat terowongan bawah tanah. Terowongan dibuat oleh John tidaklah hanya untuk mengenang masa-masa peperangannya dulu, sambil minum kopi hidung dan mendengarkan musik. Nikmat sekali. John Rambo sekarang tinggal di Arizona. Selama hidupnya John tidak memiliki anak. Di Arizona, John tinggal bersama Maria. Maria adalah kakak iparnya John. Dan Maria mempunyai cucu yang bernama Gabriel. Dan Gabriel sudah dianggap anak sendiri oleh John. Ini adalah Gabriel. Pada saat sedang menaiki kuda bersama John, Gabriel berbicara bahwa dia ingin mengadakan pesta di rumahnya John. Dan John pun menjawab, daripada pestanya di rumah, lebih baik pestanya di terowongan saja. Itu kan lebih seru, jawab John. Lived down here when I was a kid. Get ready. Pesta malam pun tiba dan Gabriel pun mengajak semua teman-temannya masuk ke terowongan. Pada saat Gabriel sedang berduaan dengan pacarnya yang bernama Anthony, pada saat ingin cipika-cipiki indahai melenoi, tiba-tiba suara telepon pun berbunyi. Tirit, telepon pun berbunyi. Tirit, begitu bunyinya, hey. Temannya memberikan kabar di telepon bahwa temannya sudah menemukan ayah kandung Gabriel yang sudah lama menghilang di Meksiko. Gabriel pun meminta izin kepada Maria agar dia menyusul bertemu ayah kandungnya di Meksiko. Namun nenek Maria melarangnya karena kamu dari kecil ditinggalkan oleh ayahmu begitu saja. Maria berkata dia bukan ayah yang baik, dia ayah yang bajingan, yang tidak mempunyai hati dan jiwa. Dan akhirnya Gabriel menuruti omongan neneknya itu. Gabriel pun berpura-pura berpamitan pergi ke rumah pacarnya Anthony. Akan tetapi ternyata si Gabriel ini pergi bukan untuk menemui pacarnya, akan tetapi Gabriel pergi untuk menemui ayah kandungnya ke Meksiko. Aduh. Uncle John! That's okay. Sorry about everything earlier. Beriring jalannya waktu, tibalah Gabriel di Meksiko. Gabriel langsung bertemu dengan temannya yaitu Giselle dan meminta langsung untuk mengantarkannya kepada ayah kandungnya. Bertemulah Gabriel dengan ayah kandungnya itu. Tapi apa yang terjadi? Ayah kandungnya berkata kepada Gabriel bahwa dia sudah tidak menginginkannya lagi. Gabriel pun kesal, sudah jauh-jauh dari Arizona ke Meksiko. Jadi kaduhung segede gunung. Sebentar. Kayak lagu.
Kadung segede gunung, tengah gugu omong Rembo, pepatah dianggap angin, geningan ki jadina. Oke, next, di dalam keadaan kesal, Giselle pun mengajaknya pergi ke diskotik. Ampun DJ. Setiba di diskotik, ada salah seorang pria yang memperhatikan Gabriel. Tuh kan bener, pria tersebut memasukkan obat bius ke dalam gelas yang diminum oleh Gabriel. Gabriel pun pingsan dan kemudian dia sudah berada di suatu tempat. La neta, me gustan los perros. Se quiere pelar. Tempat tersebut terlihat banyak sekali wanita. Ternyata diketahui tempat tersebut adalah tempat prostitusi yang berada di Meksiko. Adegan beralih ke suatu tempat atau markas, terlihat sedang melakukan obrolan bisnis. Ini adalah Martinez bersaudara yang bernama Hugo dan Victor, atau dipanggil Pito. Kakak beradik ini memiliki bisnis perdagangan wanita atau bisnis prostitusi terbesar di Meksiko. Scene beralih di Arizona. Di kediaman John, Nenek Maria memberikan kabar kepada John bahwa Gabriel tidak berada di rumah pacarnya. Dan Giselle pun menelpon bahwa Gabriel menghilang. Rembo pun sudah menduganya bahwa Gabriel pergi ke Meksiko. Dan Rembo pun langsung bergegas untuk pergi mencarinya ke Meksiko. Setiba di Meksiko, John Rembo pun langsung menemui dan ngontrol ke rumah ayah kandungnya Gabriel. Dengan nada yang marah, Rembo menanyakan keberadaan Gabriel. Namun ayahnya tidak mengetahui keberadaan Gabriel. Okay, but I don't know much. Dan Rembo pun langsung mendatangi temannya Gabriel, yaitu Giselle. Rembo menanyakan kembali kepada Giselle di mana keberadaan Gabriel berada. Si Giselle pun menjawab dengan mulutnya yang nyerocos kayak radio butut bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Gabriel. Karena Rembo melihat gelangnya Gabriel dipakai Giselle, Rembo langsung mengeluarkan pisau dan menancapkan di depan Giselle dan berkata, "Kalau kamu tidak memberitahu keberadaan Gabriel, akan aku congkel matamu yang bolotot itu, Nona." Guys, yo, why you asking me all this shit? Think I'm fucking. Never give it to you. You sold her out. Where'd you get this? Give it to me, man. Fuck you. Get out of my place. Look at me. You're gonna take me to that club. You're gonna show me who she was with. Let's go. Akhirnya Giselle pun mengantarkan Rembo ke tempat diskotik. Waktu malam itu berdua ke sana. Dan Giselle menunjukkan orang yang terakhir kali bersama Giselle. Dan orang tersebut ternyata anak buahnya Victor, si bos prostitusi itu. Tanpa lama-lama lagi, anak buahnya Victor langsung disikat dan kakinya ditusuk sambil memperlihatkan foto Gabriel, menanyakan di mana dia berkata. Di mana dia berada? Ngeri banget ini mahnya. Dimulai dari sini dan seterusnya. Banyak sekali adegan-adegan yang sangat sadis guys. Jadi maaf ya kalau adegannya diblurkan. Pinche morra, cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oke, next, anak buahnya Victor langsung mengantarkan Rembo ke tempat Gabriel berada. Setelah tiba di sana, Rembo pun langsung membogemnya. Dengan santai, Rembo menaiki tangga sambil wak-liuk mencari Gabriel. Setiba di atas, tapi apa yang terjadi? Rembo sudah dikepung oleh anak buahnya Victor dan Hugo. Di dalam keadaan terkepung, Rembo pun digeledah.
Pas lagi digeledah, terdapati pisau, pistol, dan sebuah foto. Victor berbicara sambil memperlihatkan foto tersebut bahwa ini adalah wanita yang baru ditangkap. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Rambo marah dan langsung menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Anak buah Victor semuanya langsung menodongkan senjatanya ke arah kepala Rambo. Esta puta es de nuestro corral. Rambo pun langsung dipukul dan dikeroyok hingga babak belur. Badan yang remuk, muka yang bonyok, tapi Rambo masih bisa bertahan dan berkata, "Let him go," atau lepaskan dia. Let it go. Let it go. Let it go. Hugo pun langsung menyuruh Victor untuk menyayat memberi tanda di pipinya Rambo. Belum tahu ini orang siapa sekarang yang sedang dihadapinya itu. Dia adalah Rambo, macan tua yang baru terbangun dari tidurnya. Dengan babak belur Rambo dilempar ke jalan. Dan Rambo diselamatkan oleh seorang wanita. Wanita tersebut adalah Carmen. Carmen adalah seorang jurnalis independen. Diceritakan Carmen ini bernasib sama seperti Rambo, bahwa saudarinya dibius, diculik, kemudian dibunuh. Setelah diobati dan sembuh selama 4 hari, Rambo pun memutuskan untuk menyelamatkan Gabriel lagi. Rambo pun mendatangi tempat prostitusi dan menyamar sebagai pembeli. Setiba di dalam, Rambo pun langsung membantainya dengan menggunakan palu. Dan Rambo pun menemukan Gabriel dalam kondisi yang mengenaskan. Dan Rambo pun langsung membawanya pulang. Di dalam kendaraan, Rambo meminta Gabriel untuk selalu membuka matanya. Dengan kondisi Gabriel yang sangat parah, akhirnya Gabriel pun meninggal, guys. Sedih, guys. Dan menghembuskan napas terakhirnya di samping si Rambo. Nyah teuing dedeh. Hal yang menyakitkan yang sudah dianggap anak sendiri harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Nenek Maria sangat terpukul dengan kepergian Gabriel dan memutuskan untuk berpindah ke Meksiko. Your sisters. Setelah mengetahui tempat bisnisnya diacak-acak oleh Rambo, Victor pun marah sama Hugo. Gara-gara kamu membiarkan Rambo tetap hidup, jadi beginilah jadinya. Haksia. Setelah Nenek Maria pergi, Rambo mempunyai rencana untuk membalas dendam. Rambo pun membuat lubang ledakan, ranjau darat, memasang bom, memasang panah, paku linggis, bedog, balicong, dan jebakan lainnya yang sangat mematikan. Setelah beres memasang ranjau dan jebakan-jebakan, tibalah Rambo mengatur rencana kedua untuk memancing komplotan tersebut datang ke tempat Rambo.
Rambo pun meminta bantuan Carmen untuk memberitahu keberadaan Victor. Rambo pun tiba di kediaman Victor dan Rambo pun langsung menghabisi para anak buah Victor. Dan yang terakhir tinggal tersisa yaitu Victor sendirian. Victor dihabisi oleh Rambo dengan membunuhnya secara brutal sehingga tubuh dan kepalanya terpisah. Dan Rambo pun membuang kepala Victor di jalanan. Sadis banget. Selang beberapa jam pihak kepolisian pun datang ke TKP dan Hugo sang kakak pun sangat kaget melihat adiknya dibunuh dengan kejam. Di dada Victor masih mengincar pisau dan pisau tersebut terdapat sebuah foto yaitu foto Gabriel. Foto tersebut yang akan memancing dan membawa Hugo datang ke Arizona ke tempat keberadaan Rambo. Sebelum penyerangan terjadi, Rambo menyempatkan diri untuk berdoa di makam Gabriel. Rambo pun menanti kedatangan para penjahat itu dan melihatnya mulai mendekat. Setelah mulai mendekat, salah satu mobil menginjak ranjau dan bom pun meledak. Pertempuran pun dimulai. Hugo dan anak buahnya turun dari mobil dan memerintahkan untuk menyebar. Akan tetapi Rambo muncul dari pintu terowongan dan menembakinya. Dan para penjahat itu mengejar Rambo masuk ke terowongan. Di dalam terowongan, Rambo membantai semua penjahat itu dengan sadis. Come on. Pada saat Rambo akan membunuh dengan cara mencongkel tiang terowongan supaya roboh, Rambo pun terkena tembak. Rambo memberitahu kalau Rambo bisa saja membunuh Hugo 10 kali. Melihat para anak buahnya sudah pada mati, Rambo tinggal menyisakan satu orang saja yaitu si Hugo. Tapi Rambo ingin kamu yang terakhir kubunuh supaya kamu bisa merasakan amarahku. Dan akan kucabut jantungmu di dadamu. They're all dead. Fuck you. No. I wanted you last. Puta también. You wanna live? Fuck you, dead man. I want to rip out your heart! Pada saat Rambo meledakkan terowongan, Hugo pun berlari mengarah keluar.
Pada saat berhasil keluar dari terowongan, Rambo langsung memanahnya. Pada saat terpanah, Rambo langsung menghampiri dan mengeluarkan pisaunya, lalu langsung menusuknya ke dada Hugo. This is what it feels like. Dan langsung merobek dadanya, lalu mengambil jantungnya. Aduh, ini film bener-bener bikin dagdikdugder, guys. Oke, pesan dari film ini adalah sebagai orang tua, selain mendidik, kita juga harus menjaga anak-anak kita maupun saudara agar terhindar dari kejahatan. Waspada, waspada, waspadalah. Dan jangan lupa yang demen nonton channelnya Mami Movie untuk di subscribe, like, comment, and juga share. Mami doakan moga selalu sehat dan bahagia, dan sampai ketemu lagi di review film yang selanjutnya. Salam cinta selalu untuk sahabat hati Mami. You bye bye.